Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Resort Sungai Langkai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal telah kiranya menaungi hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan pada pagi hari ini, Kamis 21 April 2022, tertulis dalam Yesaya pasal 56 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Alkitab kita menerangkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih. Bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Allah. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, mereka seringkali mendukakan hati Tuhan. Mereka seringkali membangkang dan bertindak sesuka hati, melanggar ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Itu sebabnya bangsa Israel mengalami yang namanya pembuangan di Babel. Mereka menerima hukuman daripada Allah agar mereka tahu bahwa mereka sudah bersalah di hadapan Tuhan, dan hukuman yang diberikan oleh Allah adalah cambukan untuk memberi pengajaran kepada mereka agar mereka mau terus tunduk kepada kehendak Allah supaya mereka dapat hidup di dalam kebahagiaan dan penyertaan Tuhan. Dalam hukuman itu, bangsa Israel sangat menderita. Mereka meminta tolong menjerit kepada Allah. Dan Allah adalah Allah yang setia. Dia kembali mengingat pada janjinya yang telah dibuatnya kepada nenek moyang bangsa Israel. Itu sebabnya Allah mengutus Yesaya untuk memberi penguatan, memberi pengharapan, dan memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang akan dilakukan oleh Allah itu sendiri. Bapak Ibu, dalam nas renungan kita pada pagi hari ini, Allah menyatakan diri secara universal. Keselamatan yang akan diberikannya kepada bangsa Israel ternyata juga ditawarkan kepada orang-orang lain di luar dari bangsa itu yang ikut terbuang ke Babel. Misalnya suami atau istri dari orang-orang Israel yang berasal dari non-Israel. Meski mereka bukan bagian dari bangsa yang dipilih, namun Allah menyatakan kasih-Nya juga kepada mereka. Lalu kemudian orang-orang Israel yang hidupnya sudah berbeda, misalnya orang-orang Israel yang dijadikan pelayan-pelayan istana, yang dijadikan pelayan-pelayan oleh para pembesar, di mana mereka sudah dikebiri. Artinya mereka adalah orang-orang yang sudah cacat. Bangsa Israel sangat mengagungkan yang namanya kesempurnaan. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah cacat, orang-orang yang memiliki penyakit tertentu, itu akan dikeluarkan dari komunitas. Namun saat ini Allah menyatakan kasih-Nya
pengampunannya, keselamatannya bukan hanya bagi orang-orang yang sempurna secara fisik, namun ia membuka diri kepada setiap orang, baik orang-orang non-Israel maupun kepada orang Israel yang dinomorduakan di tengah-tengah masyarakat. Artinya Allah mau menyatakan bahwa Dia memilih, Dia menyelamatkan, Dia mengasihi bukan melihat siapa kita, tetapi karena Dia semata-mata mencintai manusia, mencintai kita. Itu sebabnya Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia menyelamatkan semua orang yang mau percaya. Entah itu dari suku mana, entah itu dari negara mana, entah dia punya kulit putih atau hitam atau coklat. Bahkan lebih dari itu, firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan, manusia dengan latar belakang apapun engkau selama ini, saat ini Tuhan memanggilmu. Saat ini Tuhan mau menyelamatkanmu, memasukkanmu, menghimpunkanmu kepada orang-orang percaya. Menghimpunkanmu kepada orang-orang yang sudah menang. Maulah dipanggil oleh Tuhan. Bersedialah diselamatkan oleh Allah. Kembalilah kepada Dia, sebab Dia adalah Allah yang lemah lembut, Allah yang menginginkan kehidupan, Allah yang menginginkan pertobatan, bukan kematian orang fasik. Percayalah, ketika engkau datang dalam kerendahan hati, ketika engkau menyesali setiap dosamu, Allah terbuka, mau mengampuni. Dan kasih-Nya jauh lebih besar melebihi kemarahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita juga belajar seperti firman Tuhan saat ini. Terbukalah juga untuk mengasihi orang lain. Terbukalah juga untuk mengampuni orang lain. Berikanlah kasih-Mu kepada setiap orang tanpa memandang siapa dia. Karena percayalah, Tuhanmu pun tidak bertanya apa yang sudah kau lakukan di masa lalu, tetapi Tuhanmu meminta komitmen darimu untuk perubahan di masa kini dan masa yang akan datang. Karena Dia adalah Allah yang sungguh baik. Amin. Kita berdoa. Kami bersuka cita ya Allah Bapa, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Engkau menerima kelemahan, kegagalan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu saat ini Tuhan. Kami mau tersungkur di hadapan Tuhan. Kami mau minta pengampunan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengerti kesalahan kami. Kami mau diselamatkan oleh Tuhan, dijadikan anak-anak kesayangan, dan kami mau melakukan seturut dengan kehendak-Mu hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Kami serahkan hidup kami dan setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini
Karena Tuhan yang memberkatinya, menjadikannya berhasil dan menjadi sukacita bagi hidup kami. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus telah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas.